Itu sebelum sholat. Contoh dalam setelah sholat. Ya. Allah katakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan dunar jahri minal qaul. Berdoa dan berzikirlah kepada Allah penuh dengan khusyuk tadarru tanpa mengeraskan suara. Naam, tadarru'an wa khufyatan dunar jahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel serta seluruh penonton semuanya, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membongkar lagi, mengungkapkan lagi kesalahan Ustadz Wahabi. Saya kurang tahu siapa namanya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu siapa namanya, silahkan komen beritahu saya siapa nama Ustadz Wahabi ini. Ustadz Wahabi ini mengawinkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Sama dengan Malik Al-Asari itu yang mengatakan, gimana dulu yang pernah saya ungkapkan itu, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Digabung dua ayat, padahal tidak ada ayat seperti itu. Kali ini Ustadz Wahabi itu dengan maksud dan tujuan ingin menyalahkan amaliyah orang-orang Aswaja yang biasa menjaharkan zikir setelah sholat. Dia membawakan ayat Al-Quran. Katanya ini ayat Al-Quran, yaitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah dunal jahri minal qaul, katanya seperti itu. Silahkan Anda cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada ayat ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah dunal jahri minal qaul, itu tidak ada seperti itu. Jadi Ustadz Wahabi itu kayak Malik Al-Asari itu menggabungkan dua ayat yang seharusnya tidak boleh digabungkan seperti itu. Antara ayat di surat Al-A'raf ayat 55 dengan ayat 255 itu. Antara ayat 55 dengan ayat 205 itu digabung menjadi satu, diambilkan, itu namanya kawin silang. Kawin silang yang seperti itu namanya. Kalau di Al-A'raf ayat 55 ini maka bunyinya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau di ayat 25 itu Al-A'raf 25 maka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Nah, ini oleh Ustadz itu digabung wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa dunal, enggak ada wawunya. Ustadz itu membaca wadhkur rabbakum tadarru'an wa khufyah dunal jahri minal qaul. Ini kan dikawin silang namanya. Dua ayat dikawin silang. Ngajaknya kembali ke Al-Quran, tapi Al-Qurannya kacau seperti ini Pak Ustadz. Gimana ini Pak Ustadz? Mungkin teman-teman Wahabi akan menganggap ini hal yang remeh, hal sepele, hanya kesalahan baca. Ini begini ya, bukan tidak ada kerjaan. Orang-orang Aswaja, YouTuber Aswaja bukan tidak ada kerjaan menyalahkan atau mengoreksi kesalahan ustadz-ustadz Anda. Tetapi karena ustadz Anda menggunakan ayat ini untuk menghantam, untuk menyalahkan amaliyah orang lain, terutama amaliyah Aswaja, yaitu tentang yang biasa dilakukan oleh orang-orang Aswaja itu menyaringkan zikirnya setelah sholat. Dan ini sudah saya komentari. Silakan Anda cari di konten-konten saya sebelumnya, ini sudah saya komentari tentang masalah zikir jahar setelahnya sholat ini. Bahkan ulama Saudi sendiri yang memperbolehkan itu untuk zikir jahar setelah sholat. Dan ini Ustadz Anda ini menggunakan ayat Al-Quran, kawin silang ayat antara ayat 55 dengan ayat 205 itu dikawin silang untuk menyalahkan amaliyah Aswaja, untuk menyalahkan amaliyah zikir jahar setelahnya sholat.
niatnya menyalahkan orang padahal dirinya sendiri yang salah. Ini terlalu berapi-api, terlalu bernafsu untuk menyalahkan amalia orang lain sehingga keterpelesetan dirinya sendiri, kesalahan dirinya sendiri ndak terkontrol Ustadz ini ya. Jangan terlalu berambisi untuk menyalahkan Ustadz ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ustadz itu segera sadar diri, tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Dan untuk Ustadz itu dan Ustadz-Ustadz Wahabi yang lain, mari kita berlapang dada tentang masalah khilafiyah yang terjadi. Kita harus saling menghormati, jangan saling menyalahkan. Kalau Anda tetap mau menyalahkan, tetap berambisi mau menyalahkan orang-orang aswaja, amalia aswaja, maka Anda, para ustadz-ustadz Wahabi, harus siap malu untuk dibongkar kesalahan dan kebohongannya oleh ustadz-ustadz atau para youtuber-youtuber aswaja. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.